Halo teman-teman semuanya, kali ini gue akan nge-unboxing paket dan nge-review tas ransel punggung untuk pria guys. Ya, ini multifungsi, waduh hampir jatuh. Bisa dipakai untuk jalan-jalan, pokoknya cocok banget ya, bisa dipakai traveling dan atau packingan gitu guys. Karena ini bisa dijadikan semi cover gitu ya. Oke, langsung saja kita unboxing setelah intro yang satu ini. Oke guys, seperti ini untuk paketnya, langsung saja kita buka ya. Oke guys, sudah kita unboxing untuk paketnya. Ini brandnya dari Waxer ya. Waxer ya. Gue nggak tahu cara pronounce-nya guys, sorry. Kita lihat untuk tasnya ya. Ini gua pesen warna hitam dari Shopee teman-teman dengan harga 317 ribuan. Dari bahannya ini sangat enak dipegang karena menggunakan kain sintetis gitu ya teman-teman. Dan untuk resletingnya ini berbahan solid metal ya. Jadi ini agak keras gitu. Nah, tapi dia lembut teman-teman. Dari sini kita lihat ada top handle-nya dan juga ada side handle-nya ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini seperti mini cover gitu ya. Mini atau semi cover gitu ya teman-teman. Dan di bagian belakangnya ini kita buka aja guys. Nah, di sini ada bahan jaring untuk ventilasi ya. Untuk panjang tasnya ini sekitar 49 cm, untuk lebarnya ini 29, sedangkan untuk ketebalannya ini sekitar 14 sampai 20 cm ya guys. Dan di bagian bawahnya, di pinggirnya ini ada port USB ya. Wah, ini unik banget sih teman-teman. Nanti akan kita coba apakah ini berfungsi ya. Selanjutnya kita akan tes untuk resletingnya. Kita akan buka kantong apa aja yang ada di tas ini ya. Nah, oke, yang pertama ada kantong bagian paling depan. Ini space-nya cukup kecil ya teman-teman, hanya bisa menyimpan dompet. Ya kurang lebih untuk dompet ya. Untuk kantong depannya ada dua ya teman-teman. Dan kita buka untuk kantong keduanya. Nah, waduh, ada apa lagi nih? Oke, kita buka aja ya guys. A few moments later. Oh, di sini ada smart bracelet ya. Kita buka aja. Wah, ini sih ada barang yang tidak terduga ya guys. Oh, ini gelang smart katanya gitu ya. Wah, ini sih. Oke, kita pasang dulu guys. Oke guys, sudah kita pasang untuk smartwatch-nya atau smart bracelet ya. Ini gua bingung cara mengaktifkannya kayak gimana ya teman-teman. Ya, kalian lihat sendiri ini nggak ada tombolnya sama sekali ya. Tuh. Ini nggak menyala guys. Apakah ini hanya gimmick aja ya? Waduh, gua kurang tahu sih. Coba kita lihat di bungkusnya. Ini nggak ada petunjuk cara pemakaiannya loh. Sangat-sangat mencurigakan guys. Dan kita lihat di bagian kertasnya, Smart Wristband Users Manual. Charge the bracelet. Katanya harus dicas dulu braceletnya guys. Tapi cara ngecasnya gimana? Ini gua bingung ya. Oke, kita install dulu deh. Apakah ini bisa di-scan untuk barcode-nya? Ini barcode-nya tidak terdeteksi ya. Tidak bisa di-scan guys. Tidak terbaca sama kameranya. Wah, fix. Ini kemungkinan besar hanya gimmick ya teman-teman. Jam tangannya hanya gimmick aja ini mah. Hanya pemanis tambahan sih. Oke, kita lanjut untuk review tasnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian kantongnya yang kedua ya dari depan. Wow, cukup luas ya teman-teman. Kalian lihat sendiri. Dan di sini ada dua slot kantong lagi yang berbahan jaring. Dan ada juga slot kantong yang ada resletingnya di belakangnya. Nah, kalian lihat tuh.
Ini hanya cukup menyimpan buku ya, sepertinya teman-teman, buku atau semacam list catatan gitu. Dan di bagian sini ada slip untuk HP ataupun dompet, dan ada slot untuk pensil ya, pensil atau ballpoint guys. Dan di bagian kirinya deket port USB-nya ini ada kabel ya teman-teman, kalian lihat tuh. Ini sepertinya untuk dicas ya teman-teman. Menurut gua sih ini sambungan untuk ke power bank ya teman-teman. Oke, di sini gua ada kabel chargeran HP Type C ya. Kita sambungkan ke port USB yang ada di tasnya teman-teman. Oke. Lalu kita sambungin ke HP-nya ya. Nah, ini tidak tersambung guys. Coba kita sambungin bagian USB dalamnya ke power bank ya. Nah, di kabel USB ininya. Oke, di sini gua sudah ada power banknya guys. Kita sambungkan dulu. Nah, ya, bener kan dugaan gua. Jadi harus disambungkan dengan power bank ya di dalam tas. Untuk power banknya bisa disimpan di dalam tas, sedangkan untuk HP-nya bisa kita gunakan sambil traveling gitu ya teman-teman. Kita lanjut bagian kantong yang ketiga ya. By the way, di sini ada 4 tali pengikatnya gitu guys. Kita lepas aja dulu ya. Ini kantong utamanya ya teman-teman. Nah, untuk kantong yang paling belakang. Nah, ini bisa kita buka lebar-lebar. Oh enggak, ternyata cuma segini aja ya. Lebar sebelah guys untuk kantong yang paling belakang ini. Dan di bagian belakangnya juga ada slot kantong tambahan lagi. Ini sepertinya untuk menyimpan laptop ya teman-teman. Ini kurang lebih 15 inci sih untuk ukuran kantong belakangnya ya. Ya paling untuk luasnya cuma segini aja ya. Dilapisi dengan bahan plastik teman-teman. Oh iya, sorry guys, ternyata ada 2 kantong depan ya. Ada kantong yang gua skip tadi, belum gua coba buka. Gak kelihatan guys, jadi si ininya nyempil ya untuk resletingnya. Oke, kita buka aja. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk menyimpan laptopnya ya. Wow. Jadi untuk menyimpan laptopnya bukan di bagian belakang, tapi di bagian sininya ya teman-teman. Karena ini lumayan luas sih. Oke, kita lihat lagi bagian yang lainnya. Ternyata ada juga resleting adjustable ya. Apa sih itu resleting adjustable? Itu untuk menambah lebar tasnya guys. Cukup menarik kan? Oke, untuk resleting adjustable-nya ada di bagian belakang ya. Di bagian tengah untuk tepatnya. Untuk membuka resletingnya kita geser aja ke bawah. Nah, oke, ini sudah mentok. Jadi untuk tasnya bisa diperlebar sampai berapa senti ini guys? 4 sampai 6 senti ya. Untuk ketebalan tasnya itu bisa bertambah karena ini fungsinya adjustable. Di sini gue sudah tahu gimana caranya untuk menyalakan smart bracelet-nya ya. Nih, ini sudah menyala teman-teman. Ternyata di bagian gelangnya ini ada port USB untuk ngecas gitu ya teman-teman. Kita buka aja. Nah, di sini kita sambungin aja ke port USB chargeran HP biasa ya. Ya teman-teman, jadi untuk review smart bracelet-nya ini berfungsi hanya untuk menampilkan waktu aja ya. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang ada di smart bracelet ini benar-benar tidak berfungsi guys. Cuma gimmick doang ya. Tadi sudah gue coba aplikasinya melalui scan barcode yang ada di kertas petunjuknya. Cuma ketika gue scan barcode pakai HP Android itu tidak terdeteksi. Dan gue coba pakai HP iPhone itu bisa masuk ya teman-teman melalui App Store. Tapi ketika gue masuk aplikasinya itu agak-agak ribet ya, bener-bener bikin kesel lah. Mau daftar juga pokoknya sulit guys. Dan gak bisa menyalakan Bluetooth untuk si smart bracelet-nya ini tidak tersambung. Dan ternyata gue cek untuk rating dari aplikasinya
ini banyak juga orang yang komplain terkait aplikasinya enggak guna ya, dan ya bisa kita simpulkan bahwa ini hanya untuk gaya-gayaan aja, dan seperti jam pada umumnya sih untuk menampilkan waktu ya. Bisa dibilang ini jam digital ya guys. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan tasnya ketika digunakan ya, dan ini bagian sampingnya seperti ini dan tampilan belakangnya seperti ini ya guys. Oke, kita lihat, perhatikan bagian depannya. Di sini ada tali pengikat gitu ya. Ini kita gunakan agar lebih aman aja guys, agar lebih kenceng ketika kita traveling. Mungkin ini bisa menahan tas lebih erat aja ya. Dan di bagian tali gendongannya itu bisa kita atur ya untuk pendek atau panjangnya. Dan ini waterproof teman-teman, anti air ya, karena dari bahannya ini menggunakan kulit sintetis, sehingga ini cocok banget digunakan traveling, jalan-jalan, ataupun kerja, ngantor, bahkan sekolah atau kuliah ya. Karena apalagi sekarang lagi musim hujan kalau di kota gue ya, musim hujan panjang. Jadi ketika kehujanan ini nggak terlalu basah ke dalam ya teman-teman. Mungkin di bagian luarnya bakal basah, cuma di dalamnya itu bakal aman aja untuk barang-barangnya. Dan yang paling gua suka sih fitur port USB-nya ya. Mungkin terdengar agak remeh, cuma di saat kondisi tertentu pasti ini sangat dibutuhkan guys. Bener-bener simple, fleksibel, dan membantu pekerjaan atau meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita mau ya. Ketika HP kita lowbat, kita nggak tahu guys ya, HP kita lowbat tuh kapan ya. Jadi menurut gua ini lumayan worth it untuk dibeli. Mungkin ini pilihan terbaik buat teman-teman ketika kalian ingin mencari tas ransel atau semi koper yang cocok digunakan traveling atau packingan gitu. Bisa kalian coba beli ini guys. Untuk detail dan link tokonya akan gue simpan di deskripsi ya. Cukup sekian saja video review dan unboxing tas ransel untuk prianya. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, berikan komentar kalian, dan jangan lupa juga share videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.